Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan, dan di video kali ini kita akan membahas di bagian kokurikuler ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan buka terlebih dahulu aplikasinya. Seperti biasa, silahkan login terlebih dahulu menggunakan akun admin ya. Kemudian di bagian sini ya, di bagian sebelah kiri sini kita menuju ke bagian data kokurikuler ya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik. Nah, di sini ada tiga menu di bagian data kokurikuler. Kita ke bagian daftar tema dulu ya, daftar tema. Nah, di sini masih kosong. Nah, pastikan data kokurikuler ini sudah terisi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sisi guru biar ada entry nilai dari data kokurikuler. Nah, jika Bapak Ibu belum memiliki data kokurikuler, silahkan mencari referensi terlebih dahulu, nanti baru dimasukkan ke dalam sini. Saya akan contohkan bagaimana cara mengentrinya ya. Jadi yang perlu dientry yang pertama kali adalah daftar tema dulu ya. Jadi kita tentukan tema dulu. Saya akan tambah tema di sini. Nah, di sini tersedia 1 sampai 5 yang bisa diisi. Namun nanti bisa lebih dari 5 ya nih. Ini karena masih diberi defaultnya, jadi isinya adalah 5. Misalkan nanti 6 nggak bisa Pak, bisa nanti ya. Kalau ini sudah penuh nanti dia akan nambah sendiri di bawahnya. Nah, sekarang kita isi dulu data kegiatan ya. Nah, di sini saya akan contohkan, saya akan mencari di bagian tema ya. Saya mencarinya di ChatGPT ya, ini karena sebagai contoh, jadi nanti biar tahu caranya mengentry. Kalau Bapak Ibu punya data tersendiri, silahkan bisa diisikan. Nah, ini saya sudah cari yaitu data kelas 1. Temanya ada aku dan lingkunganku, kemudian juga ada hidup bersih dan sehat. Oke, saya akan masukkan satu saja dulu, hidup bersih dan sehat. Temanya kita kopas dulu, kemudian kita paste di sini ya. Terus kita simpan langsung ya, aktifnya biarkan saja, simpan. Oke, ini sudah menyimpan satu tema untuk kelas 1 ya. Jadi kelas 1 dan kelas 2 itu kan satu fase, bisa kita buat sama ini ya. Jadi fase A untuk kelas 1-2, fase B 3-4, kemudian fase C 5-6. Nah, ini saya hanya mencontohkan satu, nanti silakan disesuaikan sendiri berapa tema yang mau diinputkan, silakan diatur sendiri. Saya akan memasukkan satu saja ini ya. Kemudian setelah temanya ini diselesaikan ya, tema selesai, lanjut ke bagian kegiatan kokurikuler Bapak Ibu. Kita klik dulu. Nah, di kegiatan kokurikuler silakan pilih temanya. Nah, karena tadi saya hanya memasukkan satu tema, maka di sini munculnya hanya satu. Tapi nanti kalau sudah beberapa tema masuk, di sini akan muncul banyak ya, banyak tema di sini. Saya akan pilih satu ini, kemudian pilih fasenya. Karena tadi untuk kelas 1, jadi saya pilih fase A ya. Terus lanjut ke bagian tambah kegiatan. Ini kita tambah. Jadi dari tema hidup bersih dan sehat ini dibuat kegiatannya. Nah, kegiatan dari hidup bersih dan sehat apa? Kita tambahkan. Nah, di sini kita tulis nomor urut 1. Jadi kegiatan pertama dari tema hidup bersih dan sehat ini apa? Kita ketik dulu angka 1 di sini, kemudian nama kegiatannya apa? Nah, kita lihat di sini lagi nanti ya. Nah, ada 2 kegiatan di sini, yaitu yang pertama ayo cuci tangan yang benar, yang kedua ada kelas rapi hati happy. Nah, ini ya. Nah, kita masukkan salah satu dulu, saya akan memasukkan yang ini dulu ya. Ayo cuci tangan yang benar. Kita masukkan ke sini, kita paste saja. Kemudian tujuan akhir kegiatannya apa? Kita masukkan juga. Nah, ini kita copy, kita paste saja di sini. Kemudian kita edit sedikit. Ya. Nah, ini kegiatan pertama ya. Kita simpan dulu. Oke. Nah, di sini sudah muncul judul kegiatan dari
tema hidup bersih dan sehat, yaitu adalah ayo cuci tangan yang benar, beserta tujuan kegiatan dari kokurikuler ini apa? Ini sudah terisi ya. Nah, langkah berikutnya bisa menambahkan kegiatan lagi ya. Mungkin dibuat 2 atau 3 kegiatan, silakan disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini saya hanya mencontohkan cara entry-nya, jadi saya hanya mengisi satu saja. Kemudian kita pilih opsi. Setelah itu ya, setelah ini kegiatan masuk, kita pilih opsi di bagian kegiatan satu ini ya. Kemudian pilih yang ubah profil lulusan, klik. Nah, tambahkan capaiannya. Jadi untuk kegiatan ayo cuci tangan yang benar ini, capaiannya apa saja kira-kira kita tambahkan ya. Nah, yang pertama dari dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada 3 ya. Nah, ini ada 3. Nah, kira-kira apakah 3 ini ada hubungannya dengan ayo cuci tangan yang benar ini? Ya, kalau ada hubungannya silakan tambahkan. Ya, contoh misalnya hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdoa dulu misalnya. Nah, silakan ditambahkan, tambahkan ini. Ya, kemudian misalkan ada hubungan dengan lingkungan alam, ya, silakan tambahkan juga. Kalau tidak ada kita lewati. Nah, kemudian apakah juga ada hubungan dengan sesama manusia? Jika ada silakan tambahkan, gini ya. Kemudian di bagian profil kewargaan, nah misalnya kewargaan lokal, nasional atau global, silakan tambahkan. Ya, ibaratnya ini adalah hubungannya dengan lokal misalnya, tambahkan. Ya, gini. Kemudian di bagian penalaran kritis ada 3 juga ya, penyampaian argumentasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Jika ada dari 3 ini juga tambahkan, misalkan penyelesaian masalah tambahkan. Nah, kemudian kreativitas juga ada 3, misalnya bagian gagasan baru tambahkan. Kemudian kemandirian juga ada 3, ya, misalnya ada bertanggung jawab, tambahkan, contoh nih ya. Kemudian kolaborasi ini juga ada 3, kerjasama, berbagi, peduli, misalnya peduli masuk, tambahkan. Kemudian komunikasi, nah komunikasi misalnya berbicara, tambahkan lagi. Kemudian yang berikutnya ada kesehatan, nah ini karena tadi temanya juga tentang kesehatan, jadi kita masukkan hidup bersih dan sehat. Kemudian ada kesehatan lingkungan, ini juga tambahkan, nggak masalah ya. Silakan disesuaikan dengan judul dan juga apakah masuk ke dalam capaiannya. Nah, jika dirasa sudah selesai, maka bisa di close. Nah, perhatikan di sini bagian profil lulusan sudah terisi di sini semua ya. Kalau sudah seperti ini bagaimana ya? Jika masih ada kegiatan silakan tambahkan. Jika tidak, kita langsung menuju ke bagian kelompok kokurikuler, Bapak Ibu. Di sini ya ada kelompok kokurikuler, klik. Kemudian datanya masih kosong. Nah, kita tambahkan di tambah kelompok ini. Jadi pastikan urut mulai daftar tema, selesaikan, kemudian kegiatan kokurikuler selesaikan, baru ke kelompok kokurikuler ya. Kelompok ini kita tambahkan. Nah, di sini tadi saya mencontohkan untuk kelas fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Nah, saya akan menambahkan kelompoknya dulu, yaitu kelompok kelas 1 misalnya. Kelompok kelas 1. Berarti nanti di sini semuanya adalah kelompok kelas 1. Atau mungkin bisa juga kelompok kelas atau kelompok fase A gini ya. Nah, kelompok fase A. Kita pilih tingkatnya adalah tingkat 1 ya. Kemudian pilih fase A ya. Atau mungkin Bapak Ibu mau lebih spesifik lagi, misalnya kelompok kelas 1 ini ya. Kelompok kelas 1A karena di tempat saya itu paralel. Nah, kemudian pilih koordinatornya. Nah, saya akan langsung sesuaikan dengan guru kelas 1A ya. Ini saya tulis dulu ya. Nah, ini klik, kemudian pilih gurunya, lalu kita simpan di sini. Simpan. Ini. Oke. Nah, di sini akan muncul kelompok kelas 1A, tingkat 1, fase A, koordinatornya gurunya sendiri. Kemudian di bagian sini ada tombol lagi ya Bapak Ibu ya. Ada data kokurikuler dan anggota. Nah, ini harus kita isi ya. Jadi kelompok 1A ini isinya siapa saja siswanya. Kita klik anggota.
kemudian tambah anggota. Karena ini tadi saya setting per kelas ya, per rombel kelas, jadi langsung saja pilihnya kelas 1A, kemudian akan muncul daftar namanya ini, kita tambahkan, tambah, kemudian close. Nah, setelah ditambahkan anggota, kita ke data kokurikuler, klik. Nah, kita tambahkan kelompok 1A ini, kita masukkan data kokurikulernya, kita tambahkan. Nah, di sini sudah muncul. Kenapa? Karena tadi kita sudah menambahkan di bagian kegiatan dan tema ya. Makanya di sini sudah muncul. Jika tema dan kegiatan kokurikuler tidak ditambahkan, di sini tidak akan bisa di entry ya. Nah, maka dari itu harus urut dari daftar tema. Kita tambahkan dulu, tambah. Nah, close. Nah, ini sudah masuk semua. Jadi kelompok kelas 1A, tingkat 1, fase A, koordinatornya ini, kemudian data kokurikulernya sudah kita masukkan, anggotanya juga sudah. Nah, misalkan Bapak Ibu, misalkan untuk tema ini kan tadi fase A ya. Misalkan mau kita buat kelas 1 dan kelas 2. Bisa Bapak Ibu ya, bisa ya. Kita tinggal edit saja di bagian sini. Kemudian kita ubah saja di sini kelompok fase A ya. Kemudian kita simpan lagi. Oke. Nah, di sini kelompok fase A kelas tingkat 1. Nah, kemudian kita tambah anggotanya. Nah, anggotanya kita tambah lagi. Tambah kelas 1B. Nah, tambahkan, masuk, close. Nah, jadi ini kelompok kelas 1 semua dari A dan B, dan yang mengentry nanti hanya 1 orang ini. Nah, itu ya. Tapi kalau mau dibuat per kelas ya silakan, itu kebutuhan masing-masing lembaga. Oke, ini karena kita sudah menyeting, berarti sudah selesai di bagian data kokurikuler. Ini sudah siap untuk dicoba di sisi guru ya. Terima kasih untuk video kali ini sudah selesai. Nanti akan kita lanjutkan kembali di sesi video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.